Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori tersebut berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal tentu memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan yang benar mengenai konsep kedaulatan rakyat di Indonesia adalah kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara. Hak ini masih kurang kayaknya hak ya. Bolehlah. B. Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin negara. Hak memilih dan dipilih. Oke. C. Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik kewajiban pemerintah. Mengawasi, oke. Mengkritik kebijakan pemerintah, oke. D. Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib dan kepentingan bangsa secara langsung. Secara langsung, kurang. Soalnya kan rakyat kan banyak, tidak secara langsung sih. Kalau menurutku kita harus rembuk dulu ya. Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pembelaan negara. Nah, ini bagus ini. Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, berpartisipasi dalam pembangunan ini juga mencakup yang B, memilih dan dipilih. Memilih pimpinan negara atau memilih presiden atau dipilih presiden itu kan merupakan partisipasi dalam pembangunan. Dipilih untuk menjadi presiden berarti berpartisipasi dalam pembangunan suatu negara. Memilih presiden juga berpartisipasi dalam pembangunan negara. Ya kan? Berarti ini mencakup yang B. Yang C juga mencakup berpartisipasi. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 2. Keberagaman di Indonesia bisa menjadi ancaman yang menyebabkan disintegrasi. Berikut ini ancaman yang bisa menyebabkan disintegrasi yang berkaitan dengan bidang sosial budaya. Adalah bidang sosial budaya. Sosial berarti hubungan kita dengan lingkungan. Budaya ya kebudayaan. Ya seperti kebudayaan kita di Indonesia seperti tarian atau kebudayaan ya budaya lah, makan bareng mungkin, itu budayaan. Kalau budayaan di Indonesia itu ya macam-macam, ada ya macam-macam lah. Nah, berikut ini ancaman yang bisa menyebabkan disintegrasi yang berkaitan dengan bidang sosial budaya, yaitu A. Masih banyak rakyat yang kesulitan mencari penghidupan yang layak sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat. Ini bukan masalah sosial budaya. Bukan sosial budaya. B. Merebaknya paham radikalisme antara pemeluk agama yang berakibat kepada pecahnya konflik horizontal. Bukan. C. Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif dan hedon. Nah, ini budaya konsumtif, budaya hedon. Nah, ini budaya sosial budaya. D. Adanya asimilasi dan akulturasi budaya di tengah masyarakat. Bukan ini. E. Merabaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di tengah masyarakat, bahkan hingga penyelenggara negara.
ini bukan masalah sosial budaya ya. Bukan masalah sosial. Kalau membudaya mungkin iya, tapi bukan masalah sosial. Jadi C jawabannya. Beberapa ancaman di bidang sosial budaya yang bisa berakibat disintegrasi itu adalah pertama, gaya hidup konsumtif. Yang kedua, hedonisme. Hedon, gaya hidup hedon. Nomor 3, individualisme, memiliki sifat individualisme. Nomor 4, intoleransi atau tidak adanya rasa toleransi. Yang kelima, gaya kebarat-baratan. Nah, ini yang merupakan ancaman di bidang sosial budaya yang berakibat disintegrasi. Nomor 3, pertahanan non-militer disebut juga dengan pertahanan nir-militer. Merupakan kekuatan pertahanan negara. Ini disambung ya. Kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman non-militer. Lapis pertahanan nir-militer tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan. Nah, ini disambung. Untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya. Sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan. Yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara dan pengembangan teknologi. Berikut merupakan kegiatan yang termasuk dalam pertahanan negara non-militer. Di antaranya adalah non-militer, pertahanan non-militer. Melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara sahabat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Ini militer. Melakukan diplomasi budaya dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan kerjasama dan saling pengertian. Bukan. C. Melakukan pengembangan infrastruktur energi terbarukan untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi energi. Nah, ini pertahanan non-militer. Karena energi itu, infrastruktur energi itu penting dalam negara. Ya, efisiensi negeri ini berarti. Dia melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas negara untuk meningkatkan stabilitas dan kedaulatan. Ini juga bukan non-militer, ini bukan pertahanan, bukan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi, juga bukan. Jadi C jawabannya. Nomor 4. Hubungan objek pada kalimat Bu Indah membutuhkan panci dan wajan dalam berjualan gorengan. Bu Indah subjek, membutuhkan predikat, panci dan wajan objek dalam berjualan gorengan. Ini keterangan. Ini panci dan wajan alat penggorengan. ASN itu subjek menjual predikat, baju, dan blender. Objek sebagai usaha sampingan, keterangan. Bu Tati subjek membeli predikat keripik singkong dan es batu. Objek di toko kelontong, keterangan tempat. Zulfa subjek memiliki predikat kursi pijat dan kolam renang. Objek di rumah, keterangan tempat. Burung gagak subjek, subjeknya ini. Burung gagak dan burung jalak subjek sedang mengejar predikat.
Belalang objek sebagai mangsanya, keterangan. Mahasiswa itu subjek sedang memegang predikat gelas ukur dan beker objek di ruang laboratorium, keterangan. Nah, gelas ukur dan beker ini merupakan alat laboratorium. Nah, berarti E. Nah, ini objeknya malah satu. Ini objeknya kursi pijat dan kolam renang. Tidak apa namanya, ini kumpulannya apa kan, beda jenis, beda juga ini. Keripik singkong dan es batu juga beda. Makanan dan minuman. Baju dan blender. Baju, blender alat masak. Farah sedang menyetrika baju dengan hati-hati. Kalimat yang berpolakan sama dengan pola tersebut adalah Farah subjek, menyetrika predikat, baju objek dengan hati-hati. Ini keterangan. A. Tentara Angkatan Laut subjek, menangkap predikat, kapal pencuri ikan objek. Kami subjek, bergembira predikat, saat hari Idul Fitri, keterangan waktu. Husna subjek, sedang mencuci predikat di Sungai Bengawan Solo, keterangan tempat. Capres itu subjek, sedang menghadiri predikat, acara debat malam ini, acara debat objek malam ini, keterangan waktu. Ibu subjek, berselisih predikat, paham pelengkap dengan tetangga baru, keterangan. Nah, SPOK, ini D. Nomor 6. Semua atlet profesional berlatih keras setiap hari. Atlet yang berlatih keras biasanya memiliki stamina yang baik. Andi berhasil memenangkan lomba lari maraton. Simpulan yang paling tepat adalah semua orang yang berlatih keras akan menjadi atlet profesional. Ini bukan. Andi pasti berlatih keras setiap hari. Nah, karena Andi juara lari maraton. Nah, ini. C. Membuat semua atlet maraton memiliki stamina yang baik. Bukan. Enggak semua. Andi memenangkan lomba karena semua atlet profesional berlatih keras. Karena ini alasannya. Semua atlet profesional berlatih keras. Oh, bukan. E. Orang yang tidak berlatih keras tidak akan menang lomba. Ya, tapi bukan ini. Yang ada Andinya, Andi pasti berlatih setiap hari. B. Nilai dari 6 kali 3. Nah, ini kita perkalikan dulu. 6 kali 3. 6 kali 6 dikali 3 per 10. Nah, berarti 18 per 10. Kemudian mana ini? Ini kita rubah ini dulu aja. Ini kita rubah menjadi 90 per 100 atau 9 per 10. Nah, terus kemudian yang bagian ini 10, ini 10. Penyebutnya 10, kita jadikan 10 ini, berarti 6 per 10. Oke. Kalau penyebutnya sudah 10 semua, ya tinggal 18 per 10 ditambah 6 per 10 dikurangi 9 per 10. Nah, 10 semua. 18 dikurangi 9. 9 tambah 6, 15. 1,5. C jawabannya. Nomor 8. Anda berkunjung ke suatu daerah yang memiliki kebiasaan menjual dan membeli telur penyu secara bebas di pasar lokal. Kebiasaan tersebut telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Anda sebagai pecinta lingkungan dan mengetahui bahwa perdagangan telur penyu dilindungi oleh hukum, merasa dilema antara menghormati kebiasaan lokal dan melindungi keberlanjutan ekosistem, sikap Anda adalah membeli telur penyu tersebut sebagai bentuk menghormati budaya lokal. Oh, tidak. Kita sebagai pencinta alam, bagaimana? Kan nggak ada solusinya. Oh, bukan.
Mengajak diskusi dengan masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya melindungi telur penyu. Nah, memberikan pemahaman kita sebagai pencinta alam dan juga tidak mengusik orang-orang atau masyarakat setempat. Ini bagus, ini solutif ini. C. Bersikap pura-pura tidak tahu tetapi juga tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ini cuek. Lebih baguslah daripada A. Ini cuek, tidak aktif. D. Melaporkan aktivitas perdagangan telur penyu tersebut kepada pihak berwenang setempat. Oke, bagus. E. Mengabadikan aktivitas perdagangan telur penyu dengan foto dan video lalu mengunggahnya ke media sosial sebagai bentuk advokasi. Oke lah. Tapi kurang lah. Nah, ini berarti yang B nih, poin 5. Berarti untuk poin 4-nya antara C dan D. Bentar. C dan D. Poin 4-nya antara C dan D. Melaporkan aktivitas. Nah, ini. Tapi ini bentuknya keras. Tidak ada ya bagus, tapi ke masyarakatnya bagaimana kan nggak bagus ini. Yang 4, ini 4 poin. Terus mengabadikan, ini ada gerakan tapi kita nggak aktif di sini. Ya istilahnya itu mengabarkan di media sosial. Ini 3, berarti ini 2, ini yang buruk sekali 1, malah ikut membeli. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9, seorang warga Pak Satria mengundang Anda ke acara ulang tahun anaknya. Namun ia dikenal tidak pernah menghadiri acara-acara tetangganya. Sikap Anda adalah ya harus datang. A. Tidak memenuhi undangannya sebagai bentuk protes. Bukan. B. Menghindari acaranya untuk memberikan contoh positif pada warga lain. Juga bukan. Menghadiri dan mengingatkan tentang pentingnya hadir di acara tetangga lain. Nah, ini datang. Menghadiri acaranya namun hanya sebentar. Datang, bagusan C. Tidak hadir dan mendiskusikan dengan tetangga lain tentang cara terbaik untuk menyampaikan pesan kepadanya agar lebih menghargai orang lain. Ini juga tidak datang, nggak bagus. Berarti ini poin 5, sedangkan ini poin 4. C. Untuk poin 3-nya salah. Ini menghadiri ya, bukan. Keliru. Menghadiri ya. Sebentar. Menghadiri acaranya untuk memberikan contoh positif. Ya ini 5. Berarti menghadiri dan mengingatkan tentang pentingnya hadir di acara tetangga lain. Nah, ini 4 berarti. Berarti yang D 3 kalau gitu. 3. Nah, terus tidak hadir tapi masih ada diskusi dengan yang lain, ini poinnya 4. Poinnya 2, poin 4. Ini berarti 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Anda sedang makan siang bersama rekan kerja di sebuah rumah makan. Tiba-tiba seorang anak gelandangan mendekati Anda dan dengan polosnya mengatakan bahwa ia lapar dan sudah tidak makan 3 hari. Ia pun lantas meminta uang atau sisa makanan kepada Anda. Sikap Anda adalah ia diberi. A. Menanyakan kepada anak tersebut tentang orang tuanya dan memutuskan untuk mengantarnya kepada orang tuanya jika mereka berada di sekitar lokasi. Ini kok enggak, ini tidak ada memberi ini bukan berarti. B. Memberikan sejumlah uang kepada anak tersebut dan menyuruhnya pergi tanpa memberikan perhatian lebih lanjut. Nah, dipergi. Tapi ini negatif ini, berarti ada yang lebih bagus ini. Memberikan sisa makanan yang Anda miliki padanya sesuai dengan permintaannya. Oke. Kita cari lagi. Memberikan sisa makanan kepada anak tersebut dan mengajak rekan kerja yang lain untuk juga berbuat hal yang sama demi menciptakan gerakan kecil kebaikan. Oke lah. E. Memutuskan untuk membelikan makanan baru untuk anak tersebut dan memberikan kesempatan untuk memilih makanan yang diinginkannya. Nah, ini poin 5 ini bagus ini. Terus poin 4-nya adalah B. Nah, ini bagus. Tapi tanpa memberikan perhatian lebih lanjut. Ini yang minus. Ini 4. Yang poin 3 ini D. D poin 3. Terus poin 2-nya, nah ini kan poin 1. Berarti poin 2-nya adalah yang C.
Nah, 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.